Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dhadat illa wa farrajaha Allah. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Imam Majmu' al-Bahrain Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habashi, yang mana telah sampai kepada wa in kana alaihi janabatun min mujama'ah aw khuruj maniyyin bi naumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'a niyati raf'il janabah. Kalau dia junub, baik junub dari mujama'ah, dari hubungan badan, atau khuruj maniin, keluarnya mani, binaumin, karena tidur, yaitu mimpi basah, atau selain itu, yang penting dia keluar mani, lazimahu ghuslu, wajib dia mandi, yang disebut sebagai mandi besar, jami'i badanihi, seluruh badannya harus kena air, harus disiram. Jadi beda dengan wudu. Kalau wudu orang punya jenggot yang lebat. Jenggot yang lebat itu dalam jarak sekitar 1,5 meter atau 2 meter, nggak kelihatan kulit yang di bawah jenggot. Itu disebut jenggot yang lebat. Tapi kalau dalam jarak 1,5 meter, yaitu jarak berbicara 1,5 meter, 2 meter, kelihatan kulit yang di balik jenggot, dalam wudu cukup dia membasuh di luar jenggotnya, nggak sampai dimasukkan ke dalam. Airnya nggak usah dimasukkan ke dalam, cukup hanya di luar jenggot. Jadi membasuh wajah yang sudah kita bahas sambil niat wudu, nawaitul wudu'ah minimal. Jadi cukup hanya sampai dibasuh di luar jenggotnya saja. Tapi kalau dalam mandi besar, wajib menyampaikan air ke seluruh kulit di bawah rambut. Jadi bukan hanya kulit saja, juga kulit yang di bawah rambut. Oleh karena itu kita mendengar perkataan Sayyidina Ali atau perbuatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau mengatakan likulli sya'rin janabah. Ketika beliau mendengar bahwasanya setiap rambut itu kalau mandi junub harus dibasuh, dan juga kulit yang di bawah rambut, maka beliau lebih senang rambut beliau itu tipis. Lebih senang rambutnya tipis daripada rambutnya panjang. Karena beliau takut kalau rambutnya panjang, air itu nggak bakal nyampe ke kulit yang di bawah rambut. Jadi wajib seluruh badan. Jadi di sini Al-Habib Ahmad bin Zain mengambil dua kewajiban mandi besar. Yang pertama menyampaikan air ke seluruh badan, yang kedua ma'a niyati raf'il janabah, dengan niat mengangkat junub. Jadi kalau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan harus mengatakan ada nawaitu, ada al-ghusli. Nawaitu, ada al-ghusli li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kalau kita dalam kamar mandi enggak dilafadzkan niat ini. Jadi kalau kita dalam kamar mandi, air pertama yang nyentuh kepala kita, di situ kita niatkan nawaitu ada al-ghusli li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Niatnya dalam hati. Jadi begitu air menyentuh kepala kita pertama kali, langsung kita niat nawaitu ada al-ghusli li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ini sebelumnya terus terang saya sendiri pribadi nggak pernah mendengar, sebab banyak tersebar di sosmed cara mandi Rasulullah, nyiram kaki dulu, kemudian betis, kemudian paha, kemudian perut. Ini mungkin cara dalam kesehatan, mungkin seperti itu. Kalau cara mandi besar, sunnahnya wudu dulu. Sunnahnya wudu, nyuci tangan, terus menyela-nyelai tangan, menyela-nyelai jari tangan, kemudian kumur, kemudian semua sunnah wudu dilaksanakan. Setelah itu langsung menyiram rambut kepala. Jadi kalau memang ada yang tahu,
memang itu datangnya dari Nabi Muhammad, nyiram kaki, kemudian sebab saya pernah ditanya, saya bilang wallahu alam, saya nggak tahu. Nyiram dari kaki dulu, kemudian betis, kemudian paha, kemudian perut, pinggang, kemudian belakang, ditunggu selama berapa detik, baru nyiram kepala. Katanya akan menyebabkan stroke dan lain sebagainya. Karena yang kita tahu, yang saya tahu, wudhu dulu, sunnahnya mandi besar itu, kemudian baru niat sambil kepala pertama disiram dengan air. Nawaitu ada al-ghusli li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat itu dia menyiram tangannya. Karena di dalam mandi besar ini ada kita membersihkan kemaluan depan dan kemaluan belakang dulu sambil nawaitu raf'al hadatsil akbari an hadain mahallain wa ma hawalaihima. Saya niat mengangkat hadas besar dari dua tempat ini dan sekitarnya. Sehingga kalau kita di dalam mandi besar, kita nggak menyentuh kemaluan depan belakang dan tidak batal baik lewat buang air kecil atau buang air besar atau keluar angin, maka kita nggak perlu wudhu lagi. Habis mandi besar kita sudah suci, langsung bisa sholat, nggak perlu wudhu lagi. Tapi kalau di dalam mandi besar kita buang air kecil atau menyentuh kemaluan depan atau belakang atau buang air besar atau buang angin, maka habis mandi besar kita wudhu lagi karena kita nggak punya wudhu. Kita hadas besar sudah terangkat, masih ada hadas kecil karena terjadi hadas kecil ketika kita sedang mengangkat hadas besar. Nah, kalau kita lakukan sebelum mandi itu kita cuci dua kemaluan kita dan kita niat dalam hati nawaitu raf'al hadatsil akbari an hadain mahallain wa ma hawalaihima. Saya berniat mengangkat hadas besar dari dua tempat ini dan sekitarnya. Jadi setelah kita niat nawaitu ada al-ghusl raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, kita sambil nyiram tangan kiri kita karena tangan kiri kita menyentuh kemaluan depan belakang tadi. Kita siram sambil kita niat nawaitu raf'al hadatsil asghari anil yad. Saya niat mengangkat hadas kecil dari tangan. Karena sebelum kita niat mandi besar, tangan kita tadi menyentuh kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kemudian sunnahnya kita membasuh 3 kali bagian depan, kanan depan, kemudian membasuh 3 kali bagian kanan belakang, membasuh 3 kali bagian kiri depan, membasuh 3 kali bagian kiri belakang sambil tangannya tuh menyentuh anggota tubuh yang disebut tadlik atau bukan memijat, menyentuh anggota tubuh. Siapa tahu ada lipatan-lipatan sambil menyiram supaya lipatan-lipatan itu juga kena air. Jadi takutnya ada badannya yang melipat sehingga kalau dibiarkan aja takutnya air nggak sampai ke bagian kulit yang terlipat tersebut. Jadi sambil disentuh, sambil disiram, sambil disentuh lututnya, kakinya, dan lain sebagainya. Itu kemudian yang penting yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Zain tadi. Yang pertama niat ketika menyiram kepala, menyiram pertama kali anggota tubuh yaitu kepala. Kemudian menyalurkan seluruh air ke seluruh anggota tubuh yang nampak. Jadi yang nggak nampak seperti dalamnya telinga itu nggak wajib, seperti dalamnya hidung nggak wajib, seperti dalamnya mulut itu nggak wajib. Cuman disunnahkan kita ngambil air sambil kita dorong, tapi nggak usah dibalik gini telinganya, takut masuk airnya ke dalam telinga. Hanya didorong, takut bagian yang nampak itu nggak kena air ketika kita sedang menyiram tadi. Jadi kita ambil air baru, kita dorong ke dalam, ambil air baru lagi, kita dorong ke dalam. Tapi jangan sampai masuk ke dalam telinga, karena dalam telinga nggak wajib di dalam mandi besar. Sekian pembahasan kita Risalah Jami'ah, akan kita sambung di waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat, terutama bagi al-faqir. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.